Halo, selamat pagi pemirsa. Di hari yang spesial ini, saya akan menemani Anda dalam special event 75 tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Dan pemirsa, di 17 Agustus 2020 hari ini, perayaan Hari Kemerdekaan Indonesia, ini biasanya digelar dengan kemeriahan. Tapi untuk hari ini pemirsa, mulai dari perkotaan hingga pelosok negeri tentunya ada yang berbeda dari perayaan tahun 2020 kali ini. Tapi dan pemirsa, di tengah berjuang melawan pandemi, ini upacara bendera yang biasanya ramai dihadiri peserta upacara di kantor gubernur, kantor bupati dan juga wali kota dan sekolah-sekolah kali ini dilaksanakan secara virtual. Dan saya akan mengajak Anda pemirsa melihat bagaimana situasi di Istana Merdeka dalam rangka persiapan peringatan detik-detik proklamasi atau upacara 75 tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Bisa Anda saksikan di layar kaca. Ini adalah suasana di sekitar istana. Petugas kepolisian sudah mulai berjaga untuk nantinya akan digelar upacara peringatan detik-detik proklamasi di Istana Merdeka yang ke-75 tahun yang digelar dengan berbagai perbedaan yang biasanya digelar secara meriah dengan tamu undangan dari berbagai negara dan juga masyarakat yang hadir di tahun-tahun sebelumnya. Namun kali ini hanya dibatasi, ada beberapa petugas, ada beberapa pejabat negara yang hadir, yang dibolehkan hadir, yang hanya akan bertugas. Itulah yang dibolehkan untuk hadir dalam upacara HUT kemerdekaan tahun 2020 kali ini. Tentunya karena akibat pandemi yang masih terjadi secara global, termasuk juga di Indonesia. Nantinya akan bertindak sebagai inspektur upacara, tentunya Presiden Republik Indonesia Joko Widodo, dan juga akan hadir didampingi oleh Wakil Presiden Republik Indonesia Kiai Haji Ma'ruf Amin. Kemudian dari Paskibraka, ini yang menjadi salah satu yang juga menarik tentunya dalam setiap upacara kemerdekaan. Kalau biasanya ada puluhan Paskibraka, ada 68 biasanya, namun pada tahun ini hanya ada 8 orang Paskibraka yang bertugas, yang dipilih dari petugas atau Paskibraka tahun lalu yang diambil dari cadangan dari petugas Paskibraka tahun lalu. Ya, dan pagi ini pemirsa saya tidak sendiri, saya juga ditemani oleh rekan saya, ada Aprilia Putri. Selamat pagi April. Pagi Fandi. Merah. Merdeka ya. Merdeka, dan kemerahan dari gaun April ini mencerminkan semangat meskipun kita berada di tengah pandemi pastinya. Sedih sudah pasti karena kita masih di tengah pandemi, tapi jangan sampai ini menyurutkan semangat kemerdekaan kita di 75 tahun Republik Indonesia. Dan kita lihat tadi ya Fandi ya, suasana berbeda terlihat ya. Begitu. Banyak yang harus menerapkan protokol kesehatan di Istana Negara. Tapi tidak hanya di Istana, April. Ketika saya dari rumah tadi menuju ke kantor, ini suasana jalannya berbeda sekali. Kalau tahun-tahun sebelumnya, kemeriahan sangat terasa di pinggir jalan. Ada berbagai lomba, ada berbagai ornamen-ornamen yang hias yang memang sengaja dipasang. Tapi tahun ini agak sedikit berbeda, tidak ada keramaian-keramaian seperti itu. Tidak hanya keramaian atau ornamennya saja, Fandi, tapi juga kegiatan seperti lomba-lomba dan acara berkumpul seperti biasanya adat istiadat tidak ada tiang-tiang pinang. Betul ya. Sekali. Pinang tidak ada. Ini sudah tidak terlihat begitu di negara kita di masa pandemi ini. Tapi memang sekali lagi pesan dari Jokowi juga, Pak Jokowi juga begitu. Kita tidak boleh larut dalam kesedihan. Tidak boleh larut dalam kesedihan, harus tetap semangat. Ini suasana berbeda pemirsa di tengah pandemi, juga terlihat pada renungan suci yang biasanya dilaksanakan pada 16 Agustus malam. Ya, Presiden Joko Widodo memimpin apel kehormatan dan renungan suci di Taman Makam Pahlawan Nasional Kalibata, Jakarta, Senin 17 Agustus 2020. Dalam rangka peringatan Hari Ulang Tahun ke-75 Republik Indonesia. Mengenang arwah dan jasa para pahlawan. Ya, pada acara renungan suci berlangsung pukul 00 waktu Indonesia Barat, turut hadir Wakil Presiden RI Ma'ruf Amin, Menteri Sosial Juliari Batubara, dan Menteri Agama Fahrul Razi. Apel kehormatan dan renungan suci ini diisi dengan penghayatan Presiden Joko Widodo selaku Inspektur Upacara mengenai penghormatan tertinggi bagi 10.102 pahlawan yang telah mengabdi.
dan mengorbankan jiwa raga untuk membela tanah air dan meneruskan perjuangan. Sebanyak 9.131 pahlawan dari TNI dan Polri, 877 pahlawan dari Badan Perjuangan, dan 43 pahlawan tidak dikenal bersemayam di Taman Mahkamah Pahlawan Nasional Utama Kalibata, Jakarta. Presiden juga memberikan penghormatan kepada pahlawan yang tidak dikenal baik nama maupun tempatnya dari seluruh pelosok Indonesia. Presiden turut mendoakan agar para pahlawan diberikan tempat yang layak di sisinya. Ya, dari renungan-renungan seperti ini juga yang tidak kalah penting ya, yang tetap kita lakukan untuk terus menghargai jasa-jasa para pahlawan yang telah memperjuangkan kemerdekaan yang sudah kita raih selama 75 tahun terakhir. Baik, dan juga mendoakan negara kita ke depannya agar lebih baik lagi, bisa lebih maju lagi. Baik, sekarang Fandi, kita coba lihat seperti apa persiapan upacara peringatan kemerdekaan di Makassar, Sulawesi Selatan dan Bali. Ya, kita ke Makassar, Sulawesi Selatan dulu. Ini ada rekan kami Nana Jamal. Nana, kira-kira bagaimana persiapan jelang upacara di sana? Meriah sekali dengan baju bodohnya, Nana, silakan. Ya, Fandi dan April saat ini dengan mengenakan baju labu ya. Ada sedikit perbedaan antara baju bodoh dan juga baju labu yang kami kenakan khusus untuk dalam rangka upacara peringatan HUT RI ke-75 tahun di Rumah Jabatan Gubernur Sulsel pagi hari tadi yang dilaksanakan pada pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Yang bertindak sebagai inspektur upacara ini langsung Gubernur Sulawesi Selatan HM Nurdin Abdullah dan juga yang bertindak sebagai komandan upacara yaitu Dayon Kaf 10 Mendagiri Letkol Kaf Agung Wira yang merupakan lulusan Akademi Militer tahun 2001. Ada banyak sekali perbedaan-perbedaan jika dibandingkan dengan perayaan HUT RI di tahun-tahun sebelumnya, apalagi tentunya di masa pandemi COVID-19 kali ini. Terlihat dari jumlah peserta maupun undangan yang menghadiri peringatan upacara di pagi hari ini yang semuanya dibatasi dan juga tetap menerapkan protokol kesehatan. Yang menghadiri ataupun yang mengikuti upacara di masa pandemi COVID-19 ini hanya dihadiri secara terbatas oleh para pejabat Forkopimda, mantan Gubernur Sulawesi Selatan, serta perwakilan keluarga veteran dan pejuang, dan juga beberapa peserta upacara. Dan jika ditotalkan, ini kurang lebih hanya mencapai 60 orang yang mengikuti upacara pada pagi hari ini. Tidak hanya itu saja, juga terlihat perbedaan dari susunan upacara yang kemudian memotong beberapa bagian-bagian yang kemudian tidak diikutkan. Selain itu juga pre-seremoni ataupun juga pra-seremoni tidak lagi kita saksikan ataupun tidak kita laksanakan di Sulawesi Selatan kali ini. Dan selain itu juga yang bertindak sebagai paskibra, jika di tahun-tahun sebelumnya ini tentunya dengan lengkap, di tahun ini hanya dilaksanakan oleh 3 orang saja, yaitu Aldo dari SMA 1 Selayar, Hairil Azhar dari SMA 1 Takala, dan juga Salsabila dari Mandua Makassar. Dan kita langsung ke Putri di Bali. Baik, terima kasih dapat kami laporkan dari Bali bahwa tadi tepat pukul 8 waktu Indonesia bagian tengah telah diselenggarakan upacara perayaan HUT ke-75 Republik Indonesia, di mana pada tahun ini di Provinsi Bali tentunya terdapat beberapa perbedaan, salah satunya adalah lokasi dari pelaksanaan upacara dari Pemprov Bali. Apabila tahun lalu biasanya upacara perayaan HUT kemerdekaan dilakukan di lapangan Niti Mandala Renon yang tentunya memiliki luas lahan yang lebih luas, tapi tahun ini karena adanya keterbatasan peserta upacara, jadi upacara cukup dilakukan di halaman kantor gubernur saja. Untuk upacara kali ini dihadiri langsung oleh Gubernur Bali Bapak Wayan Koster yang langsung bertindak sebagai inspektur upacara. Kemudian dihadiri juga oleh Bapak Wakil Gubernur Bali, Ketua DPRD Provinsi Bali, perwakilan dari Polda Bali dan TNI, kemudian juga ada perwakilan dari dinas-dinas terkait di lingkungan Provinsi Bali. Pemirsa, dapat kami informasikan juga untuk Anda bahwa untuk pasukan pengibar bendera, apabila pada tahun-tahun sebelumnya diikuti oleh lebih dari 70 orang kurang lebih, tapi tahun ini hanya dilakukan oleh 3 orang, di mana tim pengibar bendera ini diambil dari tim
tahun lalu, seperti itu. Kemudian kami informasikan juga bahwa pada kesempatan upacara kali ini para peserta upacara di Bali menggunakan pakaian adat Madya dengan nuansa merah putih dan tidak lupa juga menggunakan masker merah putih untuk tetap menjalankan standar protokol kesehatan. Untuk posisi berdirinya pun pemirsa diatur sedemikian rupa sehingga tetap memastikan para peserta tetap menjaga jarak sehingga dapat menjaga keamanan dan kenyamanan bersama. Tadi sempat disampaikan juga oleh Bapak Wakil Gubernur Bali bahwa walaupun upacara berbeda, namun situasi hari ini tetap tidak mengurangi makna dari proklamasi itu sendiri. Jadi sekian yang dapat kami informasikan, kembali ke studio. Ya, terima kasih Putri Cahaya melaporkan langsung dari Bali dan sebelumnya Nana Jamal melaporkan langsung dari Makassar. Terima kasih rekan-rekan, selamat kembali bertugas. Ya, Fandi, terlihat sekali ya perbedaannya. Di Bali juga terasa dari 70 pasukan yang biasanya bertugas menjadi 3. Signifikannya luar biasa ya, Fandi. Tapi juga meski tetap ada upacara, tapi juga protokol kesehatan, pakai masker dan juga jaga jarak tetap diterapkan. Begitu. Masih tetap terlihat bagus ya di Bali ya. Dan tetap semangat pastinya. Betul sekali. Dan pemirsa, kami akan kembali dengan beragam rangkaian acara di berbagai tempat, termasuk ini di Bundaran Hotel Indonesia. Ini adalah suasana di sekitar Bundaran HI. Ini pesepeda dengan nuansa merah putih, April. Ya, terlihat ya. Kalau sekarang lagi demam bersepeda, ini masyarakat kita mengisi kemerdekaan juga dengan bersepeda. Bagus sekali ini Fandi mengisi kemerdekaan dengan hidup sehat. Dengan hidup sehat, tapi yang pasti juga sesuai dengan aturan dari Pemprov kemarin, ini jangan sampai ada kerumunan. Betul. Karena beberapa minggu terakhir ini kerumunan pesepeda banyak ya di berbagai tempat. Itulah yang menurut Pemprov harus dikurangi, jangan sampai ini menjadi klaster baru penyebaran virus COVID-19 khususnya di Jakarta. Baik. Kita akan masih terus-terusan lagi di sini ya Fandi ya, tetap bersama Baru kami dimulai pemirsa. ya, semangat kemerdekaan. Kami kembali usai jeda pariwara berikut ini.